Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah stay dan juga nonton video-video saya. Dan juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sekiranya sudah mendapatkan pengumuman bahwa lolos ke tahap wawancara PPS untuk 2024. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas terkait dengan persiapan kita tentu untuk menghadapi seleksi wawancara PPS. Ini hanya video sebagai bahan pembelajaran dan juga ini hanya kisi-kisi yang sehingga nanti teman-teman bisa belajar dan juga bisa mempersiapkan sehingga nanti bisa lolos dan juga semoga nanti dilancarkan untuk tes wawancaranya. Sekali lagi ini hanya sebagai kisi-kisi dan sebagai bahan belajar bersama. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh koreksi bersama di kolom komentar. Sebelum ke pembahasannya, seperti biasa untuk teman-teman dan semua boleh subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan kali ini yaitu terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu. Yang pertama, sebutkan lembaga penyelenggara pemilu. Jawabannya yaitu lembaga penyelenggara pemilu ada 3, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. A. KPU melaksanakan semua tahapan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Bawaslu mengawasi pelaksanaan semua tahapan pemilu. C. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Soal berikutnya, sebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Tentunya pasti kawan-kawan ini sudah membaca tugas, wewenang, dan kewajiban PPK ya. Nah, kalau untuk PPS berarti nanti teman-teman di sini adalah sebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Silakan untuk yang belum dibaca atau belum hafal terkait tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, kembali baca lagi ya, agar nanti ketika memang ditanya hal tersebut bisa menjawab dengan. Soal berikutnya, siapa yang membentuk dan merekrut KPPS dan Pantarli? Jawabannya yaitu dibentuk dan direkrut oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Soal berikutnya, selaku penyelenggara di tingkat kecamatan, apa dasar Anda selaku PPK dalam melaksanakan tahapan dan tugas di tingkat kecamatan? Nah, ini disesuaikan saja. Ini untuk pertanyaannya adalah kalau di sini terkait PPK di tingkat kecamatan, tentu untuk teman-teman PPS nanti ini pertanyaannya kaitannya dengan PPS di tingkat kelurahan atau desa. Nah, untuk jawabannya yaitu PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan, PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Kemudian PKPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat. Kemudian putusan KPU dan surat edaran KPU. Dan juga buku pedoman PPK, PPS, dan KPPS. Nomor selanjutnya, selaku PPK. Nah, di sini berarti nanti pertanyaan untuk PPS, selaku PPS, siapa saja yang akan Anda jalin hubungan kerja, menjalin komunikasi dengan kelancaran tahapan dan tugas di kecamatan, ataupun untuk PPS di desa? Jawabannya yaitu selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten atau Kota, kemudian juga
Panwas ini untuk yang di tingkat kecamatan ya, Panwaslu tingkat kecamatan, terusus buat PPS tentunya dengan PKD, pengawas yang ada di tingkat desa, kemudian juga dengan KPPS dan Pantarli untuk PPS ini, pemerintah di desa ya, kemudian juga terkait pihak keamanan yang ada di desa, kemudian saksi penghubung, tim sukses atau tim kampanye peserta pemilu ya, tingkat desa karena ini untuk PPS. Kemudian juga untuk tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Siapa yang melaksanakan bimbingan teknis kepada PPS, KPPS, petugas keamanan TPS, dan Pantarli? Nah, jawabannya yaitu dilaksanakan oleh PPK dengan menghadirkan anggota KPU kabupaten atau kota, dan juga bisa juga dilaksanakan oleh PPK dan pematerinya adalah PPK. Soal berikutnya, dalam pelaksanaan bimbingan teknis, dari mana PPK memperoleh bahan BIMTEK? Nah, yang pertama di sini jawabannya bahan BIMTEK di tingkat PPK kepada PPS, KPPS Pantarli diperoleh dari hasil BIMTEK PPK di KPU kabupaten atau kota. Kemudian juga PKPU tentang tata kerja, PKPU tentang penyusunan data pemilih, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian pedoman teknis yang diterbitkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kemudian juga buku pegangan PPK dan PPS. Selanjutnya video simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Dan lain sebagainya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya, bagaimana cara PPK menetapkan keputusan di tingkat kecamatan? Jawabannya yaitu melalui rapat pleno terbuka dan tertutup. Begitupun PPS ya, melalui rapat pleno untuk PPS juga. Soal berikutnya, apa dasar hukum tentang kode etik penyelenggara pemilu? Jawabannya, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Bila memang ada yang harus dikoreksi, boleh koreksi bersama di kolom komentar. Video ini hanya sebagai bahan belajar bersama untuk persiapan tes wawancara PPS. Semoga videonya bermanfaat dan juga semoga teman-teman dimudahkan dalam tes wawancara nanti dan bisa lolos dan menjadi 3 besar. Dan menjadi 3 terpilih untuk menjadi PPS di kelurahan atau desa atau sebutan lain, dan juga teman-teman bisa menjadi bagian dari sejarah pemilu tahun 2024. Itu saja untuk video saya kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.